beredar kabar kalau Amanda Todd meninggal, bukannya dia berhenti mencyberbully anak lain, dia malah mencari korban barunya yang berasal dari Amsterdam. Welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang satu kasus yang sangat sedih banget, yaitu kasus Amanda Todd. Banyak sekali dari kalian yang nge-request aku untuk ngebahas tentang ini, so I'm going to do it today. Dan kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku love video tentang misteri, beauty dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Buat edisi Ramadan/quarantine, aku bakal upload lebih banyak lagi video, lebih sering lagi. Jadi make sure untuk turn notification on biar kamu jadi pertama yang nonton, oke? Sekarang kita bakal ngebahas siapa itu Amanda Todd. Amanda Todd lahir pada tanggal 27 November 1996 di Port Coquitlam, British Columbia, Canada. Sejak kecil ayah dan ibunya sudah pisah dan dia tidak memiliki saudara kandung lain. Jadi apa yang dilakukan adalah Amanda akan tinggal dengan ibunya satu minggu lagi dia akan tinggal dengan ayahnya. Dari kecil juga Amanda sudah sangat suka bernyanyi. Dia bercita-cita ingin menjadi terkenal, dan meskipun dia adalah anak yang pemalu, begitu berada di depan kamera dia langsung bersinar, dia langsung pede dan menunjukkan talenta nyanyinya. Nah, karena Amanda adalah anak yang pemalu, di sekolahnya dia sering diejek ya sebagai anak yang awkward, tapi itu tidak membuat Amanda sedih. Dia tetap saja berkarya, dan meskipun dia pemalu, dia memiliki beberapa teman dekat di sekolahnya. Di tahun 2010, pada saat Amanda kelas 1 SMP, yaitu dia berumur 11 tahun, dia minta kepada ibunya Carol. Dia bilang, "Bu, boleh nggak aku beli webcam gitu? Karena aku pengen rekam diri aku sendiri bernyanyi, lalu aku bakal upload di YouTube." Nah, karena ibunya ngerasa kalau dia tuh masih muda, ibunya kayak nggak mau gitu loh, kayak nggak boleh lah, ngapain kamu rekam diri kamu sendiri dan kamu sebarin ke internet, kayaknya itu bahaya banget. Tapi lama-kelamaan, karena Amanda adalah anak satu-satunya, si Carol pun ya udahlah menyalah dan dia pun membelikan Amanda webcam yang baru. Nah, tidak lama kemudian dia tinggal bersama dengan ayahnya, dan di sanalah dia mulai merekam, dia bernyanyi dan dia bakal post di YouTube. Ini adalah satu kesenangannya, ini adalah satu hobinya. Dia juga mendapatkan perhatian dari online commenters ya. Dan selain itu, dia juga sering pergi ke online web chat gitu loh, kayak Omegle, Chatroulette. Kamu pakai nggak sih aplikasi itu pas kamu seumuran kayak Amanda? Kayak di tahun 2010 itu populer banget yang namanya chatroom tersebut, dimana kamu bakal hidupin webcam kamu dan kamu bakal connected sama stranger yang ada di seluruh dunia. Jadi antara misalnya kamu ada di Indonesia pun kamu bisa bertemu dengan orang ataupun teman dari Amerika, dari Brazil, dari India, pokoknya semua orang di seluruh dunia, remaja dan juga orang tua pakai web chat itu. Dan pada saat itu si Amanda pakai yang namanya tuh Blog TV. Dan kalau misalnya kamu nggak familiar dengan Blog TV, mungkin kamu tahu tentang YouNow, dimana itu adalah website untuk live streaming juga. Dan sekarang Blog TV itu udah nggak ada lagi, diganti dengan YouNow. Jadi anyway, selain dia mulai punya subscriber di YouTube, dia juga sering live streaming, menyanyi dan juga ngobrol di chat room tersebut, namanya tuh Blog TV. Satu hari di akhir tahun 2010, dia kan lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Di room chatnya itu ada sebanyak 200 orang penonton. Ya pastinya kan karena dia adalah anak yang sering diajak di sekolah, dia juga nggak begitu punya banyak teman di sekolahnya. Ini kan membuat dia jadi ngerasa, oh my god, mereka sayang sama aku low-key bisa percaya sama mereka gitu kan. Nah, salah satu dari audiensnya yang nonton dia request ke dia, tolong dong kamu angkat baju kamu, kayak kasih kita lihat dada kamu. Nah, karena dia baru saja umur 11 tahun, dia nggak mikir panjang, dia pun yang kayak, oh ya udah oke, sekali aja ya. Dan dia pun melakukan itu guys. Aku nggak blame Amanda ya, karena pasalnya dia baru saja berumur 11 tahun. Banyak dari anak-anak yang berumur 11 tahun itu kan mereka belum bisa berpikir ya dengan benar, kayak oh my god, apa ini jangka panjangnya, apakah foto aku akan selamanya ada di internet, apakah ini akan merusak karir aku. Ya aku nggak ngeblame dia gitu loh. Dan pada saat dia membuka itu, benar saja ada sesuatu
seseorang dari 200 orang itu yang jahat yang men-screenshot pada saat Amanda menunjukkan dadanya. Setelah itu terjadi, dia kayak nggak tahu gitu kan, dia kayak anggap oh ini lucu banget ya. Nah, dia pun menutup live chat itu dan dia tidur santai-santai. Tapi tidak lama kemudian dia mendapatkan Facebook Messenger request dari seorang laki-laki yang bernama Tyler Boo. Tidak ada foto di profil itu, cuman si Tyler Boo ini dia mengancam Amanda, bilang kalau misalnya kamu nggak rekam diri kamu melakukan hal dewasa, aku bakal upload foto kamu di website dewasa dan aku juga bakal kirim foto kamu di mana kamu menunjukkan dada kamu itu ke semua teman kamu dan orang tua kamu. Ini pun membuat Amanda sangat takut, tapi karena dia nggak berani ngadu ke orang tuanya ya, dia udah diam-diam aja. Dan benar saja si Tyler Boo ini jahat sekali, dia mengupload foto Amanda ke website dewasa dan ke teman-teman Amanda. Oke, berikutnya bagaimana dengan orang tua Amanda? Iya guys, mereka juga dikirim foto Amanda itu, dimana orang tuanya langsung kayak kaget gitu dong. Tapi karena orang tuanya nggak bisa buat apa-apa, mereka ya udah kayak diam-diam aja gitu. Dan mereka juga cuman kasihan sama Amanda, terus kayak bilang kayak yaudah nggak apa-apa, ini bakal berlalu juga, bentar lagi juga orang bakal lupa. Nah, tapi tampaknya orang tidak lupa karena pada bulan Desember 2010 jam 4 pagi polisi mengetok pintu rumah Amanda, di mana mereka melaporkan kepada Amanda dan juga orang tuanya kalau foto kamu itu sudah beredar banyak sekali di website dewasa, kamu harus hati-hati. Ini membuat Amanda langsung depresi dan orang tuanya pun karena kasihan dengan anaknya bilang ya udah deh kamu pindah sekolah aja daripada kamu nanti dibully sama teman-teman kamu kan, kamu cari aja deh suasana baru untuk adaptasi lagi. Dan Amanda pun mendengarkan itu, dia pun pindah ke sekolah baru dan tampaknya anak-anak di sekolah baru itu tidak tahu tentang foto Amanda ini. Dan Amanda pun mencoba untuk nggak depresi, mencoba untuk nggak sedih dengan cara mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Karena meskipun dia sudah pindah sekolah kan, tapi dia masih ngerasa aduh teman-teman aku yang dulu itu masih bully-bully aku dan mereka tuh tahu gitu loh tentang aib aku. Dia pun rasa sedih banget kan. Tidak lama kemudian, beberapa bulan setelah dia pindah ke sekolah baru, si Tyler Boo ini ngechat lagi sama si Amanda, bilang gini, kalau misalnya kamu nggak kirimin ke aku video kamu melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu ya, aku bakal kirim foto di mana kamu menunjukkan dada kamu ke semua teman sekolah baru kamu dan kamu akan menderita karena aku tahu alamat rumah kamu. Aku bakal kasih tahu ke semua orang kalau kamu adalah wanita yang aku nggak mau bilang haram sih, tapi wanita yang gimana ya, wanita yang tidak baik gitulah kan. Nah, jadi ini pun membuat Amanda makin stres dan akhirnya dia yang sudah nggak tahan lagi, dia ngerasa kalau ya udah deh aku bakal lakuin apa yang kamu mau sekali aja ya. Jadi dia pun melakukan nggak tahu apa, yang pastinya hal-hal yang genit dan juga yang nggak terpandang gitu loh ya. Amanda pun mengirimkan lagi kepada si Tyler Boo ini, dia harap kalau Tyler Boo akan berhenti. Tapi bukannya Tyler berhenti, beberapa bulan kemudian Tyler Boo kembali mengkontak Amanda dan dia mengancam Amanda lagi. Dia bilang kamu harus kasih aku lagi materi yang baru, kalau nggak aku bakal expose kamu ke semua teman sekolah kamu. Ini pun membuat Amanda sangat depresi. Kali ini dia nggak mau gitu loh, kali ini dia ingin berjuang. Dia bilang kepada Tyler kalau aku nggak mau, aku nggak bakal kirim ke kamu mau nggak ketemu aku, mending kita ketemu aja gitu loh. Dan si Tyler Boo itu ya pastinya dia nggak mau dong ketemu dengan Amanda, dia yang kayak udah diem-diem aja, tapi dia bilang kalau ini kamu bakal nyesel karena aku bakal ngepost foto kamu. Dan benar saja dia nge-add semua teman Amanda dari Facebook Amanda dan mengirimkan foto Amanda untuk semua temannya lihat. Ini pun membuat teman-temannya melihat Amanda sebagai wanita yang tidak baik dan mulai membuli dia. Ini membuat Amanda sangat sedih. Dia pun sempat mencoba minum bleach guys, kayak mencoba minum kayak pemutih untuk melenyapkan dirinya sendiri. Tapi untungnya orang tuanya melihat itu pada saat dia sudah keracunan dan membawanya ke rumah sakit. Akhirnya dia pun selamat. Tapi setelah dia kembali ke sekolah, karena teman-temannya tahu tentang itu, tahu tentang isu kalau dia mencoba untuk melenyapkan dirinya sendiri, teman-temannya ada yang suportif, tapi ada juga yang ngebully dia gitu ya, kayak bilang kalau aku harap kamu mati, kalau misalnya kamu beneran mati aku bakal adain pesta besar-besaran di rumahku. Jadi beneran kayak mereka itu nggak support Amanda sama sekali gitu loh. Dan juga kebanyakan dari teman-teman di sekolahnya itu ngancam teman-teman lain yang bilang kalau misalnya kamu berani temenan dengan Amanda berarti kamu sama dengan dia dan kita akan bully kamu. Ya pastinya
sebagai anak yang baru berumur 11-12 tahun ya mereka yang kayak, oh yaudah deh jangan ikut-ikutan gitu kan. Nah karena itu Amanda sangat depresi dan dia pun harus pindah ke sekolah baru. Jadi dalam 1 tahun dia harus pindah 2 kali guys. Bayangin, kasian banget. Anyway, meskipun dia sudah pindah, dia tetap nggak ngerasa happy gitu loh ya, pastilah ya. Apalagi dia tuh sekarang udah bekas anak yang ingin melenyapkan dirinya sendiri. Pasti mentalnya itu sudah kacau banget dan dia juga sedih gitu loh. Dia sama sekali nggak keluar rumah, dia cuman nge-text temennya aja, dan pada saat itu dia juga mulai menyakiti dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan polisi? Apakah orang tuanya melaporkan cyberbully ini kepada polisi? Iya guys, jadi orang tuanya itu sudah berkali-kali melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi karena zaman itu banyak sekali orang yang juga menjadi korban yang sama seperti kasus Amanda, jadi polisi itu juga nggak gitu tanggap gitu loh. Dan saran polisi adalah kalau misalnya kamu ingin anak kamu itu nggak cyberbully dan juga nggak diancam lagi, kamu harus menyuruh anak kamu itu offline gitu loh. Jangan buka sosmed, jangan pakai internet dulu sampai semuanya tuh bersih, baru dia kembali. Nah sebagai anak yang baru mau puber ya, pasti kan dia juga bosen dong. Jadi dia tuh nggak bisa disuruh untuk nggak online gitu. Jadi dia tetap online, dia tetap pergi ke chatroom, dia tetap main Facebook dan mencoba untuk menghibur dirinya dengan internet. Fast forward ke Maret 2012, orang tua Amanda membawanya pindah lagi ke kota baru untuk memulai tahun ajaran yang baru gitu lah ya, pindah ke sekolah baru, memulai hidup baru. Tapi tampaknya Amanda tidak bisa lari dari aibnya karena setiap kali Amanda pindah ke sekolah baru, si Tyler Bu ini bakal bikin akun Facebook palsu, meng-add semua teman Amanda di sekolah barunya dan mengirimkan foto Amanda, membuat Amanda dibully lagi oleh teman-teman barunya, dan ini membuat Amanda sangat depresi. Saking depresinya, orang tuanya membawa dia pergi ke psikiater dan tinggal beberapa bulan di sana sampai dia sembuh. Dan setelah dia ngerasa lebih baik kan, pada saat dia keluar, teman-temannya di sekolah malah ngejek dia guys, bilang kalau kamu itu gila lah, bilang kalau misalnya kamu itu bego lah karena nilainya itu jelek. Dan ini pun membuat Amanda kembali ke jurang depresi. Tapi tetap saja karena support dari beberapa teman online-nya dan juga orang tuanya, si Amanda berjuang untuk hidup. Dia ngerasa kalau enggak, aku nggak mau lagi mencoba untuk melenyapkan diri sendiri, aku bakal hidup. Nah, pada tanggal 7 Oktober 2012, Amanda mengupload satu video sepanjang 9 menit dengan judul Ceritaku, Kesusahan, Bully, Keinginan untuk Melenyapkan Diri Sendiri dan Menyakiti Diri Sendiri. Video ini mengisahkan tentang bagaimana dia itu dibully di sekolah, bagaimana dia itu dibully oleh orang-orang di dekatnya karena dia melakukan kesalahan pada saat dia berumur 11 tahun, sampai hari ini dia harus go through this consequence. Nah ini membuatnya sangat sedih, tapi dia tetap rasa kalau aku bakal stay strong, aku bakal fight this off karena aku bukan seorang pengecut gitu loh ya, basically inti dari videonya gitu. Dan video yang diuploadnya itu bertujuan untuk mensupport dan juga menguatkan anak-anak lain yang berada di posisi yang sama dengan Amanda. Amanda juga bilang kalau misalnya 1 bulan lagi aku bakal mendapatkan tato. Aku udah bikin appointment yang bertuliskan stay strong. Jadi setiap kali aku ingin melenyapkan diri sendiri, aku ingin menyakiti diri sendiri, aku bakal bisa lihat tato stay strong itu dan aku bakal tetap berjuang lagi gitu loh. Tapi entah kenapa bukannya dia stay strong. Pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 12 Oktober 2012, Amanda Todd ditemukan meninggal di rumahnya. Dan ini sedih banget sih karena netizen juga melihat video dia gitu kan ngerasa kalau oh my god, kamu itu adalah hero gitu lah ya, kamu itu menjadi suara untuk kita. Dan videonya menjadi viral keesokan harinya, tepatnya tanggal 13 Oktober, di mana dia mendapatkan 1,6 juta views. So ya guys, ini adalah kisah Amanda Todd. Bagaimana dengan pelaku cyberbullying-nya? Bagaimana dengan Tyler Bu? Oke, Tyler Bu ini adalah seorang laki-laki dan dia itu jahat sekali karena bukan hanya Amanda korbannya, dia juga mentarget puluhan anak-anak di seluruh dunia. Bayangkan saja, setelah polisi di Norwegia menyelidiki kira-kira siapa itu Tyler Bu, polisi menemukan kalau dia memiliki 86 akun Facebook yang berbeda guys. Dan ini tuh semua akunnya fake, digunakan untuk membuli dan juga mengancam anak-anak yang seperti Amanda, yang mereka ngerasa kalau aku cuman have fun aja di depan webcam, tapi setelah itu mereka di screenshot dan mereka pun diancam untuk melakukan hal-hal yang tidak
tidak pantas. Nah, salah satu korban si Tyler Boyd ini berasal dari Norwegia, dan karena polisi Norwegia berbeda dengan Kanada di mana mereka itu lebih tanggap gitu ya, mereka pun menemukan identitas si Tyler Boyd ini, dan nama aslinya adalah Aydin Coben. Dia berusia 35 tahun, dia berasal dari Amsterdam, dan pada saat polisi menemukan semua bukti-bukti yang menunjukkan kepada Aydin, dia akhirnya ditangkap. Tepatnya pada bulan Oktober 2015, di mana Aydin diadili pada bulan Maret 2017, dan akhirnya pada tanggal 16 Maret 2017, Aydin mendapatkan hukuman 10 tahun 8 bulan di penjara di Amsterdam. Nah, bagaimana dengan kasus Amanda? Basically kasus Amanda itu tidak diadili gitu loh. Jadi hukuman 10 tahun itu tidak termasuk dengan Amanda, karena kan Amanda itu tinggalnya di Kanada. Karena Aydin ngerasa kalau dia itu tidak bersalah, dia memohon kepada pengadilan di Amsterdam agar dia itu bisa dipindahkan ke Kanada untuk diadili di sana. Bayangin ya, jelas-jelas kamu itu bersalah, jelas-jelas polisi sudah mendapatkan berpuluh-puluh bukti yang menunjukkan kepada kamu, tetapi kamu tetap aja ingin membela diri, kamu rasa kalau aku tidak bersalah. I don't understand guys, kayak kenapa dia pikir pengadilan di Kanada itu bakal memberikan dia hukuman yang lebih ringan daripada hukuman 10 tahun yang dia dapat di Amsterdam. Aku nggak ngerti, tapi yang jelas pada bulan Agustus 2019 pengadilan Amsterdam setuju, dan mereka sedang melakukan proses di mana bisa secepatnya menerbangkan Aydin ini ke Kanada untuk diadili. Tapi kan karena quarantine sessionnya mungkin pastinya lebih susah, karena setahu aku di bulan Maret 2020 itu si Aydin ini belum juga terbang ke Kanada untuk diadili. So ya guys, aku pengen tahu opini kamu tentang kasus ini. Dan by the way, untuk additional information ya, aku tahu baru-baru ini ada juga anak yang membuat akun Instagram, karena aku di tag, dimana akun Instagram itu anak kecil ya harusnya. Dia bilang kalau misalnya komen ini itu mencapai berapa ribu, aku bakal live, aku bakal melenyapkan diri aku. Aku nggak tahu sih bagaimana nasib anak kecil itu. Kalau misalnya kamu punya update, make sure tuh komen di bawah, karena aku pengen tahu. Tapi yang pastinya gak baik banget sih, kayak kenapa kamu mencari sensasi, kamu ingin exposure dengan cara seperti itu gitu loh. You know what I mean? Kayak aku nggak ngerti kenapa ada orang yang ingin melakukan itu. Kayak beneran kalau misalnya aku mendapatkan berapa komen, aku mendapatkan berapa like, aku akan melenyapkan diri aku sendiri. Kayak penting banget gitu ya. Dan kalau misalnya kamu punya teori, make sure juga untuk komen di bawah ya tentang itu, karena aku penasaran aja tentang opini kamu tentang ini semua. Iya guys, thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini itu warnanya Mauve It Over, dan aku campur dengan Fenty Beauty Gloss Bomb warna Fussy. Dan juga untuk eyelash aku pakai Monaco, makanya ini tuh lebih kayak cetar gitu. Dan kalau misalnya kamu suka dengan ini semua makeup detail, aku udah leave linknya di comment section di bawah untuk cek. Anyway guys, terima kasih banyak sudah nonton, and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.